Banyak project manager yang dianggap tidak perform karena tidak bisa melakukan presentasi yang meyakinkan. Halo guys, ketemu lagi di Kursi Kerja, kisi-kisi dunia kerja bareng gue, Doni Saufri. Buat teman-teman yang baru mampir, boleh dong dipencetin dulu tombol subscribe-nya, biar gue makin semangat bikin video-video baru buat lo semua. Gimana? Udah? 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 Thank you, thank you, thank you, thank you. Beberapa waktu lalu gue pernah mengikuti training presentation skill. Dan kali ini gue coba berbagi buat teman-teman semuanya, buat lo semua, apa itu presentasi, bagaimana kita presentasi, dan apa yang harus kita siapkan sebelum presentasi. Tentunya ini juga berdasarkan pengalaman gue, yang salah satu job desk gue di kerjaan adalah melakukan presentasi kepada customer. Bagaimana presentasi itu? Ini kisi-kisinya buat lo semua. Apa itu presentasi? Presentasi itu adalah suatu bentuk komunikasi atau suatu kegiatan berbicara di depan umum atau dalam suatu forum dengan tujuan untuk menyampaikan suatu pendapat, suatu topik, ataupun informasi lainnya. Kenapa sih presentation itu penting? Gini guys, banyak perusahaan yang gagal dapatin proyek karena presentasi yang mereka sampaikan kepada calon customer mereka itu tidak mengena atau informasinya tidak tersampaikan dengan baik. Banyak sales yang produknya ditolak oleh customer karena tidak bisa menyampaikan pesan dengan tepat. Banyak pre-sales yang cerdas, namun kadang ditolak oleh customer karena tidak bisa menyampaikan suatu informasi atau menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh customer. Banyak project manager yang dianggap tidak perform karena tidak bisa melakukan presentasi yang meyakinkan. Mungkin sebagian ilustrasi yang tadi gue sampaikan itu menggambarkan diri kita di dunia kerja. Contohnya gue sendiri yang masih belajar dan terus belajar bagaimana cara melakukan presentasi yang baik dan benar terhadap customer. Lalu, apa sih yang menyebabkan kita terkendala dalam melakukan presentasi? Apa aja sih kesalahan vital yang sering kita lakukan pada saat kita presentasi? Yang pertama, lu bicara untuk diri lu sendiri. Maksudnya, pada saat lu presentasi, yang mengerti dengan bahasan atau bahasa yang lu sampaikan itu adalah diri lu sendiri. Sedangkan audiens ataupun customer lu dalam suatu ruangan itu nggak ada yang paham, bro. Yang kedua, nggak tahu apa yang dibicarain, atau nggak menguasai materi. Atau materi yang lu sampaikan tidak sesuai dengan target audiens pada saat lu presentasi. Yang ketiga, takut melakukan kesalahan. Jadi, pada saat lu presentasi, lu lebih banyak mikir, kalau gue ngomong ini, salah nggak ya? Kalau gue kasih tahu ini, benar nggak ya? Kalau gue jelasin ini, nanti ada yang marah nggak ya? Justru karena ketakutan-ketakutan seperti itulah yang membuat presentasi lu jadi gagal. Yang keempat, overconfidence. Percaya diri itu sangat penting dan itu sangat menunjang kemampuan lu pada saat presentasi. Tapi, terlalu percaya diri atau overconfidence justru akan menghancurkan presentasi lu. Confidence, percaya diri, itu penting, tapi jangan berlebihan. 5. Mengatakan sesuatu tidak tepat waktu. Pada saat lu presentasi, lu boleh aja menyelipkan suatu candaan atau kata-kata untuk mencairkan suasana. Tapi, hati-hati, lu harus lihat waktu dan kondisi pada saat lu presentasi. Jangan pada saat yang lainnya serius mendengarkan presentasi lu, tiba-tiba lu nyeletuk yang gak jelas. No. Dan parahnya lagi, yang ngerti cuma lu sendiri. Yang tadinya presentasi lu bagus, tiba-tiba lu ngucapin suatu kata atau bahasa yang tidak tepat waktunya, bisa-bisa menghancurkan presentasi lo. Yang keenam, ada yang gedor-gedor pintu. Dikit lagi. Yang keenam, penampilan yang tidak sesuai. Nah, ini penting. Sebelum lu presentasi, lu harus tahu dulu, lu presentasi dengan siapa. Siapa audiens lo? Perusahaannya perusahaan apa? Jadi kita harus menyesuaikan penampilan kita terhadap perusahaan atau customer yang akan kita temui. Misalnya lu akan presentasi di sebuah kantor pemerintahan atau perusahaan BUMN yang lu tahu sendiri itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat formal. Dan lu datang presentasi dengan pakaian yang casual. Oh, no bro, jangan lakukan itu. Selanjutnya, bagaimana cara membuat presentasi yang baik? Sebelum kita membuat slide atau presentasi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Apa? Sebelum kita melakukan presentasi, kita harus tahu dulu apa yang akan kita bicarakan. Apa topik utama yang akan kita sampaikan kepada customer ataupun kepada audiens nanti. Dan bagian-bagian atau sub-sub yang akan kita sampaikan kepada customer. Itu semua harus jelas dan spesifik.
Siapa? Pahamin dengan jelas siapa yang akan kita temui. Cari tahu jabatan, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, ataupun informasi lainnya. Cari tahu dan pahami jenis perusahaan yang akan lu temuin. Jenis perusahaannya apa, kebiasaan-kebiasaan di perusahaan itu seperti apa, ataupun gaya di perusahaan itu seperti apa, dan lain sebagainya. Kenapa sih kita harus tahu siapa yang akan kita temuin? Pertama, agar kita paham needs atau kebutuhan dari orang ataupun customer yang akan kita temuin. Yang kedua, menentukan presentasi seperti apa yang akan kita bawakan. Yang ketiga, memahami dengan siapa kita akan berhubungan. Ini akan memberikan gambaran kita untuk menyiapkan materi yang pas atau yang tepat untuk customer tersebut. Kapan? Profesionalisme kita bisa dilihat dari seberapa kita bisa menghargai waktu kita dan menghargai orang lain. Jadi sebelum lu presentasi, hal-hal yang perlu lu perhatikan adalah terkait dengan waktu. Upayakan selalu tepat waktu ketika lu berjanji dengan pihak lain. Jika kita memang dalam suatu situasi yang tidak memungkinkan kita datang tepat waktu, kita harus selalu ngabarin orang atau pihak yang bersangkutan. Di mana? Sebelum kita datang ke tempat presentasi, kita harus tahu dulu kita presentasinya di mana. Kita harus tahu lokasi yang akan kita tuju. Kalau bisa, survei dulu lokasi yang akan kita tuju tersebut. Perhitungkan faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol, misalnya cuaca, macet, ada demo, ataupun faktor-faktor lain yang bisa mengakibatkan kita terkendala untuk menuju lokasi tersebut. Tanyakan dan pastikan lokasi yang tepat. Gedungnya namanya apa, di lantai berapa, nama ruangannya ruangan apa, dan siapa PIC yang harus kita temuin. Bagaimana? Hal-hal lain yang perlu kita ketahui sebelum presentasi. Yang pertama, apakah kita melakukan presentasi di hadapan audiens, kelompok kecil, atau bahkan individu? Kita juga harus tahu itu. Apa saja alat penunjang yang kita butuhkan untuk presentasi, kita juga harus siapkan. Dan kita harus tahu, seperti proyektor, flip chart, brosur, ataupun data-data lainnya. Kita juga harus tahu apakah kita akan menyampaikan presentasi nanti secara detail ataupun secara global. Jika presentasi lu dilakukan secara virtual atau meeting online, berikut adalah hal-hal yang perlu lu siapkan sebelum melakukan presentasi ataupun meeting online. Yang pertama, pastikan koneksi internet dan kuota lu aman dan memadai. Jangan sampai pada saat lu presentasi jadi loading lama sehingga presentasi ataupun meeting lu tidak berjalan dengan efektif. Kedua, pastikan software atau aplikasi yang lu gunakan bekerja dengan baik. Untuk melaksanakan presentasi ataupun meeting online, lu perlu menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Webex ataupun Teams, dan lain sebagainya. Pastikan dan cek terlebih dahulu software ataupun aplikasi itu bisa berjalan di gadget ataupun PC lu. Ketiga, ruang kerja yang kondusif. Biar lu bisa melaksanakan presentasi dengan nyaman, pastikan ruang kerja lu yang kondusif. Seperti nggak berisik atau pencahayaan yang baik. 4. Jangan lupa headset atau AirPods. Kedengarannya memang sepele, tapi headset atau AirPods penting digunakan saat melaksanakan meeting online. Guna membantu lu mendengar lebih jelas rekan-rekan kerja lu atau customer lu berbicara. Yang kelima, persiapkan peralatan alternatif. Ada baiknya lu menyiapkan semua peralatan alternatif sebelum melaksanakan presentasi ataupun meeting online berlangsung. Dimulai dari gadget cadangan, headset cadangan, sampai wifi cadangan. Hal tersebut dilakukan untuk berjaga-jaga jika ada kesalahan teknis selama presentasi atau meeting online lu berlangsung. Oke guys, itu tadi informasi singkat terkait dengan presentasi, apa itu presentasi, dan apa aja yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan presentasi. Semoga bermanfaat buat kita semua, kita sama-sama belajar, dan di part 2 nanti, gue akan berikan tips bagaimana cara bikin slide presentasi yang benar dan baik. Gue Doni Safri, berserikat.